Dan banyak orang Indonesia yang tidak tahu bahwa ternyata di Papua New Guinea juga banyak pemuda-pemuda Muslim. Nah, jadi termasuk Muslim, termasuk non-Muslim, termasuk yang Katolik kuliah di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMK Talk yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali kita hadir menyapa di kesempatan kali ini bersama dengan para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Dan kali ini kita kedatangan tamu rektor dari Indonesia bagian timur, tepatnya di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat, atau yang kita kenal dengan Uni Muda Sorong. Beliau adalah Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Rustam Maji, MSI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Budi. saat ini kita di Kota Surakarta. Tentu Pak Rektor dalam rangka untuk tetap juga mensemarakkan Muktamar Muhammadiyah. Betul ya Pak Rektor? Ya, betul. Kapan datang Prof? Saya dari Bali. Sebagai perguruan tinggi yang dinyatakan melaksanakan MBKM terbaik di kawasan timur, kami diundang salah satu event G20 di Bali. Jadi memang 3 hari yang lalu kami sudah berada di Bali ya? Di Bali, terus 2 hari yang lalu kami ke Jawa. Oke, dan inilah tidak salahnya kita mengundang beliau Bapak Dr. Rustam Maji. Tadi salah satu prestasinya sudah disampaikan beliau, bahwa beliau diundang di G20 dalam rangka untuk menyampaikan pesan amal usaha Muhammadiyah yang berkemajuan dengan diundangnya beliau di Bali dalam rangka G20. Baik Pak Rustam Maji, kalau kita berbicara mengenai Uni Muda tentu sudah panjang perjalanannya dulu sebelum menjadi University. Tapi kita nggak akan berbicara secara itu karena sudah banyak kita kupas. Kita sekarang ingin melihat sejauh mana perkembangan, terutama adalah mutu, kualitas, dan juga prestasi dari Uni Muda Sorong dulu. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Berbicara perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, khususnya Muhammadiyah maupun Aisyah, untuk saat ini yang paling seksi kita berbicara MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini yang paling seksi. Jadi kalau mau perguruan tingginya brand untuk saat ini, ya kita tinggal fokus di situ, MBKM. Dan alhamdulillah misi kami berhasil karena kami tahun lalu juga dinyatakan sebagai perguruan tinggi dengan implementasi MBKM terbaik. Insya Allah tahun ini juga karena kami kemarin juga diundang untuk bagian dari G20, juga karena kami menjadi perguruan tinggi dengan pelaksanakan MBKM yang terbaik di kawasan timur ya. Beberapa provinsi ini, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, bahkan NTT, NTB kami mewakili. Nah, ini merupakan rasa syukur ya ke kita, dan semua ini Mas Budi, saya perlu sampaikan ini dan mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lain bahwa ini semua bukan kebetulan. Ya betul. Sekarang kan tidak ada keberhasilan itu karena kebetulan, karena nasib itu kan tidak ada. Mungkin kalau ada nasib paling 1-2% ya. Tetapi yang lain adalah by design, usaha keras kita ya, dengan tulus ikhlas, dengan kita menyempurnakan ikhtiar dan sebagainya. Ya akhirnya kita mendapatkan sebuah keberhasilan. Penghargaan MBKM terbaik untuk Indonesia Timur. Ya, Pak Rektor, kalau boleh tahu kita semua begini ya, dari sini dan juga yang menyimak di channel kita ini, sebenarnya apa sih kunci sukses dan juga apa sih isi-isi dari MBKM itu? Ya, isi-isi dari MBKM orang sudah tahu semua. Ada indikator utama ya. Secara teknis saya tidak hafal, tapi kan sudah jelas di situ ada. Kalau nggak salah ada 11 atau 12 itu. Nah tinggal itu difokus, kita fokus melaksanakannya. Nah, siapapun menterinya kita harus anggap menteri yang sekarang itu menteri yang terbaik. Nggak usah kita repot-repot mikir. Dan program apa yang menguntungkan kita, segera kita akses. Nah, jadi daripada energinya dibuang hanya untuk mengurusi, wah ini menterinya, kebijakannya dan seterusnya, lebih baik fokus pada implementasi program tidak produktif. Itu tidak produktif. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang menguntungkan kita. Salah satu contoh, kami menjadi salah satu kegiatan MBKM ya, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Hampir 200 mahasiswa kami yang outbound
Jadi mahasiswa kami keluar ke seluruh Indonesia. Ada yang ke Aceh, Medan, Jakarta, Surakarta juga ada. Hampir 200. Demikian juga kami menerima hampir 200. Nah, ini kami menjadi kampus dengan outbound dan inbound yang terbanyak di kawasan timur. Oke. Sampai negeri pun tidak sebanyak itu. Oke. Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Dasar pertimbangannya sehingga kemudian Unimuda bisa melakukan demikian, Pak Rektor? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Kami melakukan hal yang ekstra dan ekstrim. Tidak biasa. Ya. Apalagi kami di Papua. Ya. Ya. Dan alhamdulillah kemarin Sorong sudah dinyatakan sebagai ibu kota provinsi ya. Provinsi ini sudah sah ini ya? Sudah sah. Per tanggal? Kemarin. Artinya di bulan 17. November ini ya? Iya, kemarin tanggal 17 Jadi baru saja kemarin? Iya. Baik. Jadi provinsi kalau begitu Papua kita juga mengucapkan selamat ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Tinggal kita bagaimana memantaskan diri ya untuk menyikapi secara positif provinsi yang hadir ini. Ya, jangan hanya bersyukur baru tidak ada lampirannya. Betul. Nah, jadi MBKM ini menarik sekali, seperti yang salah satu contoh ya. Salah satu contoh itu pertukaran mahasiswa merdeka. Tadi itu ya? Ya, itu semua didanai. Oke. Mahasiswa jalan, pakai pesawat bolak-balik. Sorong Medan itu berapa bolak-balik? Iya betul. Uang makannya dikasih, kalau uang berhitung kesehatannya dikasih. Papua sampai dengan Aceh itu kan sudah kayak lintas negara itu ya. Iya, sudah kayak orang naik haji aja. Dan itu dibiayai. Semua dibiayai. Kita positif ya. Ini kalau MBKM sekarang ini jor-joran ini bahasa Jawanya ini. Ya. Luar biasa ini. Jadi saya harus menangkap peluang ini dengan ekstra dan ekstrim. Ya. Ekstra dan ekstrimnya bagaimana? Mas Budi, kalau saya hanya memerintahkan tim saya untuk menempel pengumuman bahwa ada program pertukaran mahasiswa, syaratnya ini. Nanti kami akan mengirim paling 5 atau 7. Ya, karena tidak semuanya bisa mengakses dan tidak mau mengakses begitu ya. Iya. Kalau hanya selembar dan pengumuman begitu. kami lakukan ekstrim. Semua kita kumpulkan. Ya. Siapa yang belum vaksin kedua, kumpulkan di sini, di luar sudah ada bis. Oke. Antar untuk vaksin. Oke. Mana emailmu, mana HP-mu, betul-betul kita dampingi. Ya. Mana nanti ada akun yang masuk, kita juga harus memberitahu. Se-ekstrim itu. Ya. Jadi bukan hanya memberikan pengumuman saja terus mereka berusaha sendiri, tidak. Betul. Nah, makanya dari Dikti, dari tim. Dan itu akhirnya kemudian 200 orang target tercapai ya? Ya, tercapai. Dan dari Dikti juga bingung, dari tim. Kok bisa begitu ya? Pertukaran mahasiswa merdeka bingung loh. Ini kok dari Papua kok bisa sebanyak ini? Ada apa ini? Ya. Nah, mereka ke sana. Mereka ke sana ternyata di sekretariat kumpul banyak-banyak. Ini ada apa ini? Kami sedang membimbing mereka supaya bisa berhasil mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Berapa bulan atau berapa tahun kegiatan seperti ini? Pertukarannya kan selama 1 semester. Oke. Nah, mahasiswa kalau kita kirim 200, maka uang kuliah mereka 1 semester masuk di kami. Mereka ditanggung uang makan, ditanggung tiket, oleh negara ya, jalan-jalan. Pokoknya bersenang-senang. Dan ini sudah berapa kali dilakukan? Sudah 2 kali. Apa kesan mereka? Nah, kesan mereka ini kan kalau kita ngomong ya, khususnya di Papua. Papua itu masih banyak yang pikirannya dalam tanda petik negatif ya. Kalau kita ngomong 1000 kali, lebih berhasil kalau kita bawa ke Jawa sini 1 kali. Ya. Orang Jawa tidak bagus, orang Jawa penjajah dan sebagainya. Nah, kita bawa aja ke sini. Ya. Setelah ke sini, termasuk yang lalu juga ada yang di UMS ini, kita wawancara di setelah kembali kami, setelah apa yang terjadi, mindset mereka berubah. Mindset mereka berubah. Oh, ternyata orang Jawa baik. Oh, ternyata Indonesia hebat. Lewat jalan tol aja sudah punya kesan yang luar biasa. Ya. Oh, ternyata jalan itu luar biasa di Jawa. Nah, jadi ini sudah langsung berubah. Jadi ini termasuk juga adalah pendidikan karakter ini ya? Ya, pendidikan karakter yang sambil tidak terasa mereka dengan senang-senang tapi masuk nilai-nilai pendidikan karakter yang betul-betul dalam termasuk memperkuat NKRI kita. Luar biasa. Ini saya salut sekali dengan Pak Rektor ini bahwa tujuannya sangat mulia. Jadi tujuan globalnya
menjadikan pribadi yang nasionalis begitu, mencintai negara kita begitu ya. Dan tentu bahwa mereka terbuka, ada teman saudara lain, ada Jawa, ada Aceh, ada Batak dan sebagainya, yang mereka adalah saudara mereka begitu. Ya, dan betul. itu menjadi terbuka wawasan mereka begitu. Saya walaupun saya secara darah ini saya orang Jawa, namun sebagian besar hidup saya ada di sana. Di Papua. Saya 51 tahun ada di sana. Sehingga kecintaan untuk membesarkan Papua begitu sangat besar. Mungkin saya bahkan saya melebihi orang Papua yang asli. Ya, dari kepekaannya, sensitivitas terhadap gejala-gejala yang terjadi di Papua mungkin saya lebih tinggi daripada orang Papua yang asli. Oke, luar biasa. Baik, Pak Rektor, jadi tadi ini program pertama adalah MBKM dan Uni Muda ini contoh yang sukses ya, dengan 2 gelombang sudah dilakukan, per gelombangnya 200, sukses semuanya. Lalu program apa lagi yang kemudian menjadikan Uni Muda ini berkembang, maju begitu ya, dan menjadi yang terbaik di kota hari ini juga ada Monef Kedereka. Oke, Kedereka itu matching fund ya, jadi ada sebagian dana dari Dikti, sebagian dana dari UMKM, ada dari kampung, nanti kita yang mengelola bersinergi. Nah, ini juga salah satu program dari MBKM yang luar biasa. Dan alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan memenangkan program itu. Kalau di Dikti itu kan hibah-hibah itu istilahnya juga memenangkan karena dikompetisikan. Kalau dapat itu kan mungkin karena belas kasihan atau hibah begitu ya. Karena belas kasihan, tapi ini kita ini berkompetisi melalui kompetisi perjuangan secara nasional dan terbuka secara nasional ya. Nah, evaluator yang ada di Jakarta ini itu tidak lihat lagi oh ini Papua ini kasihan dan sebagainya, tidak. Tetap mereka berdasarkan pada indikator-indikator yang telah ditentukan begitu ya. Iya, jadi kita betul-betul secara terbuka berkompetisi ya, dan alhamdulillah kami bisa memenangkan kompetisi itu. Ini program dalam bidang apa sih Pak Rektor? Nah, ini kan program dalam bidang ekonomi ya. Kemarin kita ajak dari dinas koperasi, dinas perdagangan biasanya kan kurang semangat ya. Maka dengan ada program ini dari Dikti dengan dari dinas ada dana sharing, terus kita sama-sama memajukan. Bentuknya apa? Memberikan pelatihan kepada ada pelatihan, ada langsung ya, ada langsung ekonomi produktif ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan itu kegiatan yang menarik, yang menyenangkan sekaligus produktif dan menimbulkan semangat untuk kenaikan menumbuh kembangkan ekonomi di Papua. Ya. Demikian juga untuk di kampung-kampung kan ada BUMDes ya. Itu juga itu jadi lebih hidup lagi. Nah, dengan matching fund ini sama-sama beruntung. Nah, begitu. Nah satu lagi ini Uni Muda ini terkenal dengan memberdayakan masyarakat yang ada di Papua. Uni Muda Muhammadiyah yang minoritas tetapi sangat peduli kepada nilai-nilai sosial yang ada di Papua. Ceritakan dong bagaimana memberdayakan masyarakat di sana, Pak. Ya, jadi bahkan sebelum STKIP Muhammadiyah berdiri, kami kan sudah melihat ya ke masyarakat keliling. Ada sebuah pulau namanya Pulau Arar. Itu sudah ratusan tahun orang tinggal di situ. Pulaunya sangat indah. Ternyata di situ hanya ada SD saja. Maka alumni SD untuk mau melanjutkan ke SMP itu sekitar 10-20% saja. Selebihnya tidak melanjutkan? Tidak, karena yang pertama karena jauh, yang kedua mereka dengan keakraban ya yang ada di pulau itu, tingkat keakraban yang sangat tinggi sehingga mereka enggan untuk pergi, tidak suka tinggal dengan keluarganya. Yang ketiga karena ya memang mereka kecapean ya jauh dan sebagainya. Maka saya berpikir ini satu-satunya jalan, kita harus datangkan sekolahnya. Maka kami buat sekolah di situ, SMP. Nah, yang sekarang menjadi SMP Uni Muda. Nah, setelah kami mendirikan SMP, ternyata begitu lulus SMP, waktu pertama mendirikan itu kampung itu belum ada lampu, belum ada listrik. Yang ngajar itu anak-anak IMM dengan buku yang ada.
dengan pengetahuan yang ada, namanya mahasiswa, ya pergi ke sana pakai perahu, ya pulang nanti ada yang tidur di sana, ya ngajar di SMP. Kami juga bantu minyak untuk perahunya. Ya. Nah, alhamdulillah sampai waktu itu anak-anak ternyata anak-anak bagus, berprestasi. Ya. Lulus SMP masih kecil anak-anak ternyata, belum siap untuk lanjut SMA. Akhirnya kami juga dirikan lagi SMA. Wow. Sekarang pulau kecil itu menjadi pulau yang lengkap. Ada TK Asia, ada SD Negeri, SMP Uni Muda, SMA Uni Muda. Dan yang hebat, ya, lulusan SMA Uni Muda di Pulau Arar, karena mereka laki-laki senangnya ini TNI, rupanya TNI. Ada sekitar 29 yang sudah jadi tentara. Wow. Ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah jadi perawat, bidan dan sebagainya. Berbagai macam profesi. Coba bayangkan, kalau waktu itu kita tidak dirikan SMP dan SMA, berarti mereka hanya lulus SD. Mayoritas hanya lulus SD. Iya. Nah, dan kalau lulus itu maka paling tidak ya menjadi nelayan lah atau apa? Nelayan begitu. Atau buruh di pelabuhan. Kita kan sedih ya. Betul. Nah, kita sedih. Dan itu Mas Budi, ya, Pak Haidar juga sudah pernah ke sana, Bu Haidar juga pernah ke sana. Itu pulau yang sangat indah. Mungkin satu-satunya SMP dan SMA Muhammadiyah, SMP dan SMA Uni Muda. Yang kalau istirahat sekolah itu istirahatnya main-main di pasir putih. Luar biasa. Di Pantai Sanur. Oke. Jadi kalau pengen melihat pasir putih yang masih orisinal atau dalam masih perawan begitu, ada di Pulau Arar. Di Pulau Arar. Uni Muda, SMP dan SMA Uni Muda. Dan Uni Muda siap memfasilitasi ke sana. Ya. Baik. Terakhir Pak Rektor, ini karena waktu tentu. Terkait dengan prestasi nasional sudah oke. Lokal apalagi dukungan untuk masyarakat, keberpihakan pada masyarakat sudah oke lah tadi. Dan sebenarnya cerita tadi masih panjang dan banyak. Membersamai suku Kokoda dan sebagainya itu masih banyak ya. Tapi karena waktu. Sekarang ke reputasi internasional seperti apa? Baik. Karena saya sadar betul ya, saat ini alhamdulillah Uni Muda ini membuat banyak anak Papua menjatuhkan pilihan fanatik. Anak-anak Papua menjadi pemilih fanatik terhadap Uni Muda. Ini kan ini kan langka ini. Ini dibuktikan dengan apa ini? Dibuktikan dengan mayoritas mahasiswanya anak-anak Papua. Berapa persen? 70 sampai 80%. Luar biasa. Sekaligus Kristen. Saya bangga, saya senang. Karena apa? Kita mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di daerah yang seperti itu, di Papua, orang beranggapan di sana daerah perang dan sebagainya. Ternyata kami disukai oleh anak-anak Papua, bahkan mereka menjatuhkan pilihan fanatik. Betul. Nah, ini kan kita cukup. Jadi kalau belum kuliah di Uni Muda, ini kita belum kuliah di tempat yang hebat gitu ya. Dia belum merasa puas. Nah, saya bersyukur karena apa? Coba bayangkan kalau kita mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bagus di suatu daerah, katakan di Papua, tidak ada anak Papua. Itu secara kasat mata kita bisa buktikan bahwa itu adalah kita sudah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di tanah itu. Betul. Ya. Tetapi ternyata 70 sampai 80% mahasiswa kami anak Papua berarti dan secara kasat mata sudah terbukti. Betul. Bukti yang tak terbantahkan bahwa kami bermanfaat. Muhammadiyah bermanfaat di tanah itu, di tanah Papua. Nah, itu kita syukurnya di situ. Ya, kembali Pak Rektor. Jadi saya kira terkait dengan internasional tadi itu saya kira perlu diceritakan. Nah, karena secara lokal sudah disenangi. Sudah selesai lah begitu urusan. Ya, sudah selesai. Ya. Nah, kita kan mau yang lebih luas lagi. Kita mau karena Pak Rektor tidak mau yang biasa-biasa aja. Tidak mau yang biasa-biasa. Harus yang luar biasa pokoknya. Kan memang kita harus menebar kebaikan. Ya, betul. Menebar kebaikan semakin luas semakin bagus kan. Nah, sebelum hari raya 2021 kalau nggak salah ya, saya melakukan MOU dengan kedutaan Papua New Guinea. Ya, jadi insya Allah nanti mulai bulan
Februari 2023 ada puluhan pemuda dari Papua Nugini datang ke Unimuda sebagai mahasiswa asing. Luar biasa. Kami beri beasiswa penuh. Ya. Dan banyak orang Indonesia yang tidak tahu bahwa ternyata di Papua Nugini juga banyak pemuda-pemuda Muslim. Nah, jadi termasuk Muslim, termasuk non-Muslim, termasuk yang Katolik. Kuliah di mana? Berapa rencana untuk gelombang pertama ini? Gelombang pertama saya yang non-Muslim itu saya baru belajar ya, jadi 10. Nanti yang Muslim mungkin 10 atau lebih tidak apa-apa karena kami punya pesantren mahasiswa. Kalau yang Muslim kan gampang, masuk pesantren kita drop sembako kan aman sudah. Betul. Kalau mau ditanya kenapa kok kita harus sibuk ngajak-ngajak atau memberikan beasiswa kepada anak-anak Papua Nugini. Nah, ini yang menarik pertanyaan ini. Masyarakat Papua Nugini dan Kepulauan Solomon saat ini hampir semua berpandangan dalam tanda petik negatif terhadap Indonesia. Hampir semua. Ya, jadi ini hampir semua. Tujuannya tidak hanya untuk Muhammadiyah tapi untuk negara kita. Untuk negara. Nah, kalau saya ke sana menjelaskan kan tidak laku. Betul. Apalagi TNI ke sana menjelaskan tidak laku. Duta besar ke sana menjelaskan juga tidak laku. Betul. Bagaimana caranya? Undang mereka, kita layani dengan baik. Kita muliakan mereka sampai sukses, lulus SMA sampai nanti menjadi sarjana. Mereka akan bekerja di negaranya. Nanti saudara-saudaranya bilang Indonesia tidak baik, mereka akan jawab, kamu salah, kamu keliru. Karena saya alumni kampus dari Indonesia. Dan itu Muhammadiyah. Nah, kalau ada yang lebih lanjut ditanya, ya tapi di sana Islam tidak baik dan kamu keliru juga karena kampus yang saya kuliah adalah kampus Muhammadiyah, itu adalah Islam. Jawaban-jawaban yang tak terbantahkan. Andekan 1 tahun 200 kita mencetak, karena mereka akan menjadi corong-corong kebaikan tentang Indonesia sampai akhir hayat. Bukan hanya masa jabatan tertentu, sampai akhir hayat mereka akan menjadi corong kebaikan, menjadi duta-duta besar kita, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Nah yang unik di Papua dan Papua Barat kan ada hampir 90 perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi yang di perbatasan-perbatasan belum pernah melakukan hal itu. Dan kami berada di Kepala Burung, itu kan di ujungnya Pulau Papua. Justru kami yang pertama melakukan kegiatan ini. Ya, luar biasa sekali lagi sahabat UMK Talk sekalian. Ini kalau kita mendengar cerita beliau pasti tidak akan habis-habis karena banyak sekali prestasi, banyak sekali keunggulan dari Unimuda ini. Dan saya juga sempat mengicipi untuk berada di Unimuda ini, luar biasa kampusnya. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Baik. Semangatnya, senyumnya tetap simetris, tanda semangat bergelora terus ya untuk memajukan Muhammadiyah dan memajukan Indonesia. Beliau tadi saya kira menjadi contoh yang baik, tidak hanya berhenti di kata-kata, tapi satu perbuatan itu akan merubah segalanya, mengajak orang-orang untuk berada pada situasi di mana mereka berkata negatif, untuk merubah statement ini menjadi positif. Terima kasih sekali lagi di UMK Talk kali ini kita telah berbincang di episode Muktamar 48 Muhammadiyah Aisyah bersama dengan Dr. Rustam Maji MSI, Rektor Unimuda Sorong. Kita akan bertemu dengan rektor yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Pak Rektor UMKT atas undangan pada hari ini, merupakan penghargaan yang luar biasa kepada saya. Terima kasih.